Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lulatun Fida. Saya adalah mahasiswi psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memaparkan sebuah video wawancara sebagai pemenuhan tugas UTS di mata kuliah Pancasila, dan saya akan mengangkat sebuah tema tentang pembakaran gereja sebagai bentuk penyimpangan Pancasila yang pernah terjadi sekitar tahun 1990-an di kota Pasuruan. Di sini saya akan mengambil 3 narasumber, yaitu pertama dari tokoh agama Protestan, kedua tokoh agama Islam, dan yang ketiga yaitu sebagai penengah saya mengambil dari anggota FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama. Untuk mempersingkat waktu, marilah saksikan video selanjutnya.
disebutkan dari dua tokoh agama bahwasanya di ajaran agama manapun itu dilarang untuk merusak tempat peribadatan. Dan apakah kejadian itu bisa mengakibatkan untuk agama minoritas seperti agama Katolik kan kayak merasa dicukupan, dan itu agama mayoritas juga merasa diskriminasi. Apakah salah satu motif atau mengatasi masalah? Ya, FKUP itu yang juga masuk dalam suplemen Undang-Undang Dasar 1945. Insya Allah suplemen yang ketiga atau keempat. Ya, jadi ada, sehingga FKUP itu mulai dari pusat Jakarta sampai ke daerah-daerah. Jadi bukan kami yang bentuk, tapi memang dari pusat. Nah, memang pemerintah daerah memang harus memfasilitasi itu, mau nggak mau harus ada. Karena FKUP itu adalah sebagai katalisator penjembatan. Jadi satu sisi dia memantau juga antar umat beragama. Ya, berarti kegiatan itu tidak pantau karena KUP itu anggotanya kan 6 agama itu. Nah, kemudian juga intern umat beragama kita juga pantau, dan antar pemerintah daerah. Jadi kita ini sebagai jembatan khususnya untuk memberi masukan-masukan kebijakan publik kepada pemerintah daerah untuk menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa supaya bebas dari disintegrasi. Maka FKUP memiliki peran seperti itu sebagai mediator untuk kegiatan-kegiatan pluralitas keagamaan. Dan kegiatan keagamaan yang dilakukan FKUP sebatas misalnya teologi sosial, ya, misalkan pejabat Tuhan. Nah, kita mantau bahwa hari raya itu ada gereja Katolik, itu di depannya buka stand kayak minuman gratis untuk orang yang bisa berbuka. Ya. Itu kan bagian teologi sosial. Demikian juga di konten dan sebagainya. Ini meskipun kegiatan orang Islam, tapi mereka sangat respect. Tapi itu sebatas teologi sosial, teologi lingkungan dalam gerakan volunteer, gerakan sukarelawan. Nah, itu kita lakukan. Tapi kalau substansi agama kita tidak ikut-ikut, karena itu sesuatu yang riskan. Dan sampai saat ini, insya Allah yang saya pahami bahwa tidak akan terjadi, sampai sekarang itu tidak terjadi konflik agama. Ya, konflik agama tidak terjadi. Nah, kalau tahu ada, itu beberapa waktu yang lalu itu konflik pribadi dikaitkan dengan agama. Sebenarnya bukan masalah konflik agama. Sehingga ketika dimanapun ya kita berbicara realitas, ketika umat Islam berkuasa, itu mesti minoritas terlindungi. Ya, sebagaimana Rasulullah itu di Madinah, itu negara orang kafir, orang Nasrani. Di situ ada orang Yahudi, sehingga Rasulullah melaksanakan pemerintahan yang pluralistik, menghargai. Kalau memang orang Islam salah, ya salah, gitu. Itulah keadilan di Islam seperti itu. Nah, dimanapun ketika penguasa Islam itu ada, itu maka yang lain minoritas itu juga terlindungi, ya, dengan batas-batas sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, saya kasih contoh ini meskipun agak keluar, karena kan dianggap bahwa Iran itu adalah negara yang paling radikal di seluruh dunia, ya, termasuk Amerika. Ya. Nah, di sana itu ketika ada demo, kemarin demo kebetulan pemilihan presiden, itu kalau demo itu tidak akan pernah terjadi pengerusakan tempat ibadah. Di sana ada orang Majusi masih ada, ya. Orang Yahudi di sana sekitar 10.000 orang, ya, cukup banyak. Ya, terus orang Islam juga jelas, ya, orang Nasrani juga ada. Nah, mereka punya komunitas sendiri. Bahkan di jajaran pemimpin Iran itu salah satu ulamanya dari Sunni. Sehingga harapannya ketika berbicara dengan tokoh-tokoh Sunni, mereka yang jadi fasilitator. Demikian juga yang orang Syiah itu, dan demikian juga yang lain. Nah, ini kita refleksikan, walaupun kita bukan negara Islam, tapi negara Pancasila, saya pikir dimanapun seperti itu. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa rahmat bagi alam semesta, yang kita harus menciptakan apapun.
baik itu di sisi ekonomi, di sisi politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi termasuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya warga Kota Pasuruan. Ya, kalau memang ini ada pernah kejadian tahun 90-an itu, ya misalnya ada pembakaran gereja. Jadi gereja kebetulan yang dibakar adalah Protestan. Mulai awalnya dari gereja kecil yang ada di dekatnya perusahaan gula Gabung itu dibakar, kemudian merembet ke GPIB. Itu bangunan yang cukup lama, itu bagian gedung yang bersejarah termasuk kota pusaka di Kota Pasuruan. Nah, itu karena dipicu oleh oknum. Itu sebenarnya bukan masalah agama. Ini ada oknum yang membuat tulisan majalah sederhana itu kemudian menjelekkan Rasulullah. Ya, seperti sekarang yang terjadi di Prancis, di Emmanuel Macron itu terjadi seperti itu. Siapapun tidak dibenarkan, apalagi konvensi PBB sudah menyatakan kalau dalih kebebasan berpendapat tidak boleh melecehkan agama manapun. Ya, termasuk kasus yang dulu itu, kenapa umat Islam marah sampai terjadi seperti itu? Ya, ini karena ada pancingan yang tidak rasional. Menurut saya itu tidak rasional juga. Jadi menjelekkan Nabi dan semua itu tidak rasional. Dan bukan wewenangnya dia, apalagi tertulis ya. Bukan wewenangnya dia. Kalau misalkan dia tidak suka Rasulullah, Nabi kami, ya sudah, itu memang bukan konsumsinya dia. Nah, kami juga sangat menghargai beliau, ini bagian dari iman kita. Ya, ini bagian dari iman. Ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha wa rasulah. Ya, takutlah pada Allah, taat pada Allah dan juga Rasul. Ini sudah ada dinas di Al-Quran banyak. Nah, ini oleh sebab itu umat Islam itu setelah Allah ya Rasulullah tidak bisa. Kita harus bela mati-matian. Bukan kita ekstrim, bukan kita radikal tidak. Tapi ini membelakan kebenaran, wujud cinta kita pada Rasulullah. Ya. Kenapa bentuk-bentuk boikot yang terjadi di seluruh dunia sekarang ini, dunia Islam? Karena itu wujud cinta. Kita perang tidak boleh. Ya. Karena negara kita tidak boleh mengeluarkan kita. Kalau tahu boleh, ya saya pikir umat Islam ingin perang. Gitu. Tapi walaupun dengan kondisi yang bagaimanapun, karena substansi agama sudah dilecehkan. Saya pikir siapapun tidak dibenarkan, termasuk ada agama Syiah menjelek-jelekan, tidak boleh. Nah, kita ini juga FKUP selalu berpesan seperti itu kepada tokoh-tokoh agama yang ada di FKUP ini untuk disampaikan kepada komunitas dan jaga perdamaian. Kita kalau ada kegiatan apapun selalu komunikasi, sehingga ketika tidak direspon masyarakat, kita bisa menjelaskan ke masyarakat. Gitu ya. Nah, misalnya ya tidak pernah laporan, tiba-tiba contoh ini sebagai contoh ya. Nah, kalau misalkan kegiatan yang ritualitas di Baan, Yasin dan semuanya kan orang maklum di sini ya. Di lingkungan sini kan maklum karena kulturnya itu Ahlussunnah wal Jamaah atau Nabi. Nah, suatu ketika misalnya ada orang pindah satu agama Syiah ya. Nah, tiba-tiba tidak memberitahu kami misalnya FKUP gitu ya. Pejabat kadang-kadang bisa bersama di lingkungan seperti ini. Ini kan akan jadi bumerang gitu. Ya, oleh sebab itu ini perlu komunikasi yang baik. Ketika itu tempat tinggal, itu kalau mau dipakai acara ritualitas agama seperti agama seperti itu, maka kita komunikasi intinya. Karena kalau tidak, itu warga bisa macam-macam interpretasinya. Karena itu kan sangat bergantung pada SDM semua. Jadi intinya komunikasi dengan FKUP itu kita menjadi jembatan agar masyarakat tidak resah kemudian membentuk agresivitas. Ya, kalau dia banyak keingintahuan kemudian bertentangan dengan keyakinan atau apa, itu nanti suatu ketika akan menimbulkan agresivitas. Nah, sebelum itu terjadi, maka ini komunikasi. Apalagi kalau memang kegiatan itu kan tidak banyak diatur memang oleh, tapi pendirian tempat ibadah itu semuanya diatur. Jadi sudah ada aturan semuanya. Ya, kalau kegiatan-kegiatan seperti itu, ya kita harus tahu sikon. Ya. Kami pun juga seperti itu, misalkan kami ada orang Islam misalkan tinggal di
kompleks perumahan semuanya orang non Islam. Ya kita harus apresiasi. Ya, kalau mau kegiatan misalkan tadi dan apa ya kita memberitahu di dan akhirnya memang benar-benar kita dapat secara otoritatif dapat izin untuk melaksanakan itu. Ya, jadi intinya menurut saya dikomunikasi sehingga hal-hal yang mestinya tidak terjadi itu terjadi karena kurang komunikasi. Nah seperti yang terjadi di Pasuruan ya tahun 90-an. Jadi setelah itu nggak akan pernah terjadi lagi sampai hari ini paling tidak. Karena apa? Ya kita sama-sama meredam. Jadi kalau misalkan dakwah itu yang kira-kira bilgol dengan hati. Jadi artinya orang mendengar itu baik orang Islam maupun non Islam senang. Ya ketika diajak tentang konsep ketuhanan, ya Tuhan kita ini seperti ini dan semuanya. Itu kan elegan ketika kita bercerita tentang substansi agama. Nah kalau sudah mengcounter agama lain atau menjelek-jelekan agama lain, nah itu kan yang sekarang banyak diatur oleh negara, tidak dibenarkan. Makanya yang lalu itu kan pernah ada lisensi ulama. Ini mungkin mengidentifikasi bahwa ini ulama yang afirmatif, ini ulama yang moderat, ini ulama yang radikal. Jadi negara menginventarisir supaya hal-hal yang agitasi itu tidak terjadi lagi. Mengapa negara harus mengambil wewenang itu? Karena kalau ini dibiarkan, khawatir ada diversifikasi bangsa. Di antara kita, jangankan mungkin beda agama, beda madhab saja itu beda penafsiran dan akan terjadi perselisihan. Ini terjadi. Ya, di Pasuruan itu ada banyak madhab. Itu ada yang baru datang itu Salafi. Ya, Salafi kan percaya dari dua. Ada kelompok Salafi juga, kelompok garis keras itu. Ya. Jadi, iya Salafi. Ada juga Syiah. Ya, ada juga di Pasuruan. Jadi, terus juga Nahdien, terus Muhammadiyah juga ada. Jadi, Irsyad juga ada. Ini berat dalam intern umat Islam aja seperti itu. Ya, kita memang harus apa ya, damai juga di antara umat Islam juga. Sebelum damai juga di luar intern masyarakat. Sehingga kalau tidak, ini dari dalam itu akan menjadi bumerang kita. Jadi bom waktu kalau tidak bisa kita damaikan. Kan intinya itu kan yang mereka membicarakan perbedaan itu ada di masalah furuk ya. Masalah yang kecil ya. Masalah yang kecil-kecil perbedaan termasuk tradisi religius dan spiritualitas ya mereka juga ada ulama yang mengatakan itu baik ya itu baik karena itu bagian dari Syiah. Terserah mereka tidak mau menerima yang jelas tidak saling mengganggu. Kamu tidak senang monggo tapi yang senang tetap jalankan. Itu kan kita ini pasca Bingkul Khairah juga toleransi baik intern dalam kita sendiri maupun antar umat beragama. Itu adalah wujud kita. Kalau saya memahami lakum di hukum variatif itu memang ya kalau ada bonusnya kan memang dengan orang kafir gitu. Tapi kan kita juga bisa memaknai bahwa itu adalah esensi dari toleransi. Jadi esensi dari Islam kita bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Itu berarti kan toleransi. Jadi kita umat Islam mulai sunan-sunan dulu itu tidak akan pernah memaksakan kepada siapapun. Ketika kalian tahu perjanjiannya orang Islam konon yang pertama datang adalah wali 9 yang pertama itu namanya Syekh Subakir. Nah itu masuk ke tanah Jawa. Nah waktu itu tanah Jawa itu dikuasai oleh Sabdo Palon. Sabdo Palon itu adalah bangsa Jin yang menguasai tanah Jawa. Sehingga ada kesepakatan bahwa itu antara lain memang tidak boleh meninggalkan tradisi. Sehingga Syekh Subakir mencoba menggabungkan tradisi lokal dan diisi substansinya, termasuk wali-wali yang lain. Meskipun di antara wali 9 ada yang berselisih pendapat. Ya. Kalau awalnya itu kan pendekatan kultural. Jadi tradisi apa yang berkembang di masyarakat itu kita harus tahu. Jadi tradisi misalnya model kumpul-kumpul ala Hindu ya, atau animisme dinamisme itu zaman dulu. Ya. Nah itu substansinya dulu yang juga. Ya. Kalau menurut
Sunan Ampel, nanti kalau sudah Islam semua itu akan hilang dengan sendirinya. Itu pendapat salah satu. Jadi di antara wali itu ada pendapat. Tapi menurut saya pendekatan kultural itu yang sekarang dimanfaatkan oleh teman-teman NU juga melalui Gus Durnya yang paling terkenal, pendekatan kultural ternyata efektif ya dalam melakukan syiar agama. Jadi sampai sekarang itu kan banyak direspon dimanapun. Bahkan Indonesia juga sempat melahirkan Islam Nusantara yang menjadi pilot project untuk ditiru oleh negara-negara di luar Indonesia. Ini kan sebuah yang luar biasa. Kalau Islam Nusantara secara gampang itu kan mengadopsi apa yang ada di originalitas, tapi substansinya tetap Islam. Kalau berbicara tentang substansi Islam sama seluruh dunia. Tapi keunikan, nah itu yang tidak dimiliki oleh teman-teman. Ya, ini yang menjadi pilot project yang dilakukan oleh teman-teman di NU untuk melakukan pendekatan kultural seperti yang dilakukan oleh para sunan. Jadi yang kita adopsi di FKUP juga seperti itu, pendekatan kultural. Kalau pendekatan teologis ini kita mungkin agak sulit gitu, untuk bisa komunikasi dengan baik karena masing-masing agama punya persepsi sendiri tentang teologi masing-masing. Sehingga ketika kita pendekatan kultural, yaitu pendekatan tentang nilai-nilai humanitas, teologi sosial, teologi lingkungan, nah itu akan ketemu. Ya. Jadi ketika kita benang merah agama itu ada di sini. Jadi kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kesamaan. Ketika tidak ada kesamaan, jelas akan terjadi. Ya. Nah, sementara ini kita juga melakukan aktivitas yang tadi teologi sosial, teologi lingkungan, artinya untuk membangun komunikasi dengan masyarakat seperti itu. Jadi termasuk juga memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan publik supaya masyarakat bisa melakukan integrasi dengan baik. Yaitu kita rutin untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik. Ya, ini yang mungkin kayaknya FKUP itu adalah hal kecil tapi kiprahnya banyak gitu. Kiprahnya banyak, artinya memang dipertimbangkan di kota ini bahwa FKUP ini memang memegang peran penting karena di situ kan berisi tokoh-tokoh agama. Nah, tokoh-tokoh agama itu ketika diajak rembukan, setelah itu kan menyebarkan kepada pengikutnya. Ya, yang Katolik juga menyebarkan di komunitas Katolik, Protestan demikian juga, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga Islam. Ini semuanya akan menyampaikan pesan-pesan kulusan untuk menciptakan perdamaian, khusus di Kota Pasuruan. Nah, sementara ini alhamdulillah selama saya di FKUP mulai tahun perkiraan 2004 sampai sekarang ini kira-kira berapa tahun? 16 tahun ya. 16 tahun ya, tidak ada itu isu-isu yang tidak bisa ditangani. Kebetulan kita juga kadang-kadang koordinasi dengan Ormas, baik itu NU Muhammadiyah yang masih di dalam juga ada, nah juga dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan. Ketika ada misalnya gerakan sempalan gitu, gerakan sempalan yang aneh-aneh, yang nah itu kita fasilitasi. Jadi mumpung tidak menjadi isu kolossal yang akan bumerang buat itu, sehingga masyarakat mengalah. Ini macam-macam dan semua. Ya termasuk menjaga keamanan yang di Pasuruan ini kan juga ada masuk, belum menjadi agama, itu aliran kepercayaan atau penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di Pasuruan ada sekitar 80 sampai 100 orang. Ya ada padepokannya di Mancilan, daerah Mancilan itu rutin ada kegiatan di sana tentang penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan aliran kepercayaan. Nah, yang menjadi leading sektor adalah kejaksaan. Nah, barusan saya di WA dari kejaksaan bahwa FKUP diminta 1 orang untuk menjadi anggota, ada dari kejaksaan, terus seksi penyelidik kejaksaan, pemerintah daerah, dinas pendidikan, Kemenak, dari FKUP yang diambil 1 orang untuk menjadi bahasanya pengawas terhadap aliran kepercayaan yang ada di Kota Pasuruan. Jadi yang lain itu dalam naungan Kemenak 6 agama ini,
tapi ini masih dalam naungan kejaksaan. Dan kabarnya juga ada saya dengar, tidak tahu apa benar apa enggak, di kota masih belum, tapi di daerah lain selain menangani aliran kebudayaan, kejaksaan ini juga menangani aliran Syiah, karena tidak bisa diterima di komunitas umat Islam, sehingga Kemenak tidak memayungi ini, sehingga masuk di kejaksaan, ya, aliran Syiah. Ya. Ini kalau di Pasuruan mereka sedang berusaha untuk bisa masuk, tercatat di provinsi juga, di nasional juga. Ya. Jadi ini kan bagian dari pluralitas agama. Kita kan nggak bisa memaksakan seperti aliran kepercayaan. Bisa 6 agama kok nggak ide mana? Nggak luas sekarang. Itu kan kita nggak tahu. Itu sebuah keyakinan seseorang, nggak bisa dipaksakan. Jadi orang dalam mencari jalan menuju Tuhan itu kan banyak jalan. Ya, ketika dulu kita ada saya pikir semuanya ada konflik. Tapi konflik itu adalah bagian dari sejarah. Kita tahu Wali Sembilan yang terakhir, termasuk jaya-jayanya ketika ada Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sunan Kudus, itu jaya-jayanya. Dan disitulah mulai banyak tersebar aliran Syekh Siti Jenar. Jadi seperti Ki Ageng Pak Pengging itu adalah keturunannya Brawijaya yang kelima. Itu juga pengikutnya Syekh Siti Jenar. Demikian juga termasuk Syekh Amung Praga, itu juga orang-orang pintar filosof juga masuk kepada Syekh Siti Jenar. Nah ini kan Syekh Siti Jenar yang mengajarkan tentang ma'rifat, sementara Wali Sembilan mengajarkan syariat, ada ketemu. Ya. Jadi maksudnya para wali itu ketika syariat sudah bagus baru kita akan ma'rifat. Tapi bagi Syekh Siti Jenar itu terlalu lama ya untuk mengenal Tuhan model seperti itu. Karena untuk belajar orang-orang terlalu lama untuk belajar syariat. Jadi menggunakan pendekatan. Sehingga kan sempat ada konflik. Apapun yang terjadi itu bagian dari sejarah. Yang penting ini hal itu menunjukkan bahwa keyakinan seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Karena benar Allah menyatakan itu dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Jadi tidak ada paksaan dalam agama apapun. Ya, jadi jangan heran nanti berapa tahun lagi ada aliran baru lagi. Nah ini manusia. Ya karena merasa tidak puas dengan yang ada, sehingga sistem religi, sistem keyakinan itu akan berubah juga. Ya. Nah apapun kita kan harapannya apapun pluralitas keyakinan, tapi satu yang harus dijaga yaitu integrasi bangsa. Apapun sistem keyakinan yang ada tetap harus berdasar pada Pancasila. Tidak boleh lah semuanya. Ya. Dasar negaranya adalah Pancasila. Ya. Terserah dalam hati masing-masing orang, misalkan Islam, ada orang yang bilang, oh saya Islam, boleh monggo, itu kan urusan agama. Tapi begitu kita mau izin itu kemanapun, itu kan harus asasnya Pancasila. Apapun partai politik ya begitu. Jadi asas negara kita hanya memang satu, tidak boleh. Nah kalau awalnya ini sudah beda, ada yang tidak Pancasila, ini kan akan menimbulkan suatu konflik yang masif gitu. Nah, sebab itu supaya tidak terjadi, pemerintah juga memberi aturan seperti itu. Demikian juga aturan-aturan yang kembali kepada FKUB itu, ya ini intinya untuk kebaikan semuanya. Jadi karena kita yakin bahwa keadilan itu tidak harus merata. Ya. Kalau merata ya rugi mayoritas, ya rugi. Ya memang kalau sedikit ya dapatnya sedikit, tengah-tengah dapatnya tengah-tengah, banyak dapatnya banyak. Nah itu yang bukan berarti kita mentah-mentah ya mayoritas bahwa tidak. Jadi memang keadilan itu harus sesuai dengan porsinya. Jadi kita pun juga sama dalam hal pemberdayaan umat juga sama. Yang sedikit itu lebih enak. Yang banyak walaupun katakan anggarannya banyak juga sulit. Ya, jadi sulit juga. Makanya kita ini yang berterima kasih kadang kepada mubalik-mubalik yang pengajiannya rutin, memberi pencerahan kepada umat. Gitu. Nah ini kadang tidak dikaji oleh pemerintah daerah, mereka punya rutinitas, tapi mencerahkan masyarakat dan masyarakat banyak. Ya bagi saya itu pemerintah daerah harus berterima kasih kepada
habaib, baik kiai seperti itu harus berterima kasih. Ini bagian pencerahan dari umat. Jadi karena jauh-jauh mereka lah rakyat bisa tenang. Sehingga ketika rakyat tenang, akhirnya bisa untuk mentolerir agama yang lain. Saya teringat Profesor Nurholis Majid atau Cak Nur almarhum. Dia mengatakan bahwa makin dalam seseorang itu dekat dengan inti agama, dia makin toleran. Makin jauh dia dari inti agama, dia makin tidak toleran. Ya, benar. Kita makin paham tentang agama kita, memahami tentang Islam kita akan toleransi kepada yang lain. Minimal kita tahu bahwa yang berbeda agama itu adalah manusia ciptaan Allah juga. Mereka sedang mencari jalan untuk menuju Allah semua. Ada jalannya melalui Islam, ada ini. Ya, kalau orang memang dinamis terus berpikir, kamu nggak heran ada perubahan dari agama ini berubah ke agama ini karena proses berpikir, karena tahu realitasnya kayak apa ya. Nah itu hak individu karena sebuah keyakinan yang kami tetap memantau dalam FKUP itu adalah yaitu tadi kebersamaan ya, dalam kegiatan sosial dan semuanya itu tetap kita lakukan. Kalau ini kita tetap lakukan, ya insya Allah kita bisa tetap menjaga Kota Pasuruan menjadi aman, tentram, dan damai. Ya, apalagi kemarin programnya FKUP Provinsi itu memang khusus kunjungan ke daerah-daerah termasuk ke Kota Pasuruan itu wanti-wanti tentang pilkada serentak. Jadi kebetulan Pasuruan juga ada pilkada serentak, pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu FKUP diwarning untuk tidak terlibat di politik. Iya memang harusnya organisasi apapun tidak dilibatkan di dalam urusan politik. Tapi orang-orang yang kemanapun, ya misalnya orang di FKUP itu boleh ada yang milih si A, milih si B, boleh silakan. Bapak pesan saya, siapapun yang jadi nanti jangan lupa ngopeni FKUP. Kenapa begitu? Karena ini adalah perpanjangan dari umat yang ada di Kota Pasuruan, 6 agama. Ini adalah perpanjangan kami. Kalau ini tidak diopeni dengan baik, mana mungkin bisa membuat program yang bagus, mana mungkin bisa mengimplementasikan program kerjanya. Itu kita tidak bisa konsolidasi dengan bagus. Ya, oleh sebab itu, memang rata-rata di daerah lain itu anggaran untuk FKUP itu tinggi dan besar. Ya, mungkin Pasuruan kecil, sehingga kita tidak bisa optimal. Tapi paling tidak, ya banyak aktivitas yang kita lakukan non budgeting di luar anggaran. Seperti kita misalkan melakukan anjang sana kunjungan ke daerah, ya sudah tambah anggaran kita ke sana. Jadi iya, jadi pengurus FKUP kunjungan ke daerah. Jadi berarti mereka tuan rumah dia nyampaikan termasuk ketua FKUP menyampaikan apa. Demikian juga ke Katolik itu rutin dulu ada kegiatan, sering sekarang berhenti. Ada kegiatan ini dialog bahasanya campuran di Katolik. Sehingga kami pernah diundang, FKUP pernah berapa kali, 3 kali, 4 kali itu. Terus saya kemas, omongannya tidak hanya tidak hanya untuk FKUP aja, tentang politik juga. Jadi ketika politik karena kalau politik tidak kita kemas dengan bagus kan mengganggu umat beragama. Sehingga kita sempat berjalan dalam politik juga. Nah ini seperti itulah kita lakukan. Nah ini kan budgeting. Jadi tidak kita danai dengan dana yang ada. Kalau semua kita danai habis. Kita ini 50 juta. Ya, 1 tahun. Untuk undang orang aja, untuk snacknya, untuk sewa gedung, untuk transport itu sudah habis. Jadi kalau untuk urusan rumah memang harus dana besar. Ya. Tapi ya kalau ada yang sedikit itu ya kita manfaatkan dulu. Makanya siapa tahu nanti lambat laun akan dananya bagus sehingga program kegiatannya lebih banyak ya, agar kita bisa lebih maksimal lagi untuk pemberdayaan. Jadi kalau misalkan anjang sana itu kan tidak rutin di semuanya itu. Jadi ada tertentu yang kita anukan karena ya itu 1 tahun kadang cuma berapa lupa gitu ya. Jadi harapannya kan semuanya terkunjungi semua. Ketika mereka terkunjungi paling tidak ada perasaan begini. Oh ternyata
ya teman-teman umat Islam, teman ini sangat toleran dengan kita dan semuanya. Ya, saya teringat ya DPIP itu, ya yang sampai ya informasi itu banyak di Bandar juga. Nah itu dulu ada pastor namanya T.H. Mainaki. T.H. Mainaki ini sekarang sudah pindah Kalimantan, lalu pindah lagi. Adiknya juara bulu tangkis nasional, adiknya begitu. Kalau di sini juga suka bulu tangkis juga. Nah saya dipinjam di waktu itu beliau baru beli itu sekian, terbolnya itu ada 800 atau sampai 1000 halaman. Itu judulnya The New Interpretation of the Bible dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita terjemahkan itu tafsirnya Alkitab. Jadi kalau Al-Quran ada tafsir, ya macam-macam tafsir. Nah ini tafsirnya Alkitab. Ya. Nah ketika saya ngomong dengan beliau, kebetulan beliau itu adalah muridnya Victor Tanya. Jadi tokoh Protestan yang di Jakarta itu yang oleh teman-teman disebut Bapak HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Karena disertasi doktornya tentang HMI, padahal dia orang Protestan. Nah itu, jadi saya ngomong, dia kaget bahwa katanya, ada orang Islam di sini kayak begini. Banyak teman-teman saya, jangan dikira orang kita ini nggak toleran, kita ini semua toleran. Gitu. Nah itu baru percaya, karena waktu itu kan baru juga jadi pastor di situ. Dan kita banyak komunikasi, tapi saya nggak lama di situ. Menurut saya beliau komunikasi. Jadi makanya orang Islam itu perlu menunjukkan pendekatan kulturalnya. Jangan pendekatan teologis, ini kita nggak bisa ketemu. Pendekatan kultural seperti itu melalui pemikiran, ya, melalui perilaku. Kita kalau sebenarnya perilaku kita bagus, mereka akan bisa menilai kita. Bukan hanya menilai pribadinya, ternyata dinilai dari golongan apa, termasuk agama. Yang jelas seperti itu. Jadi inti agama apapun menurut saya, termasuk dalam Islam kan banyak dikatakan bahwa Rasulullah juga karena akhlaknya. Dipuji Al-Quran itu bukan karena tampannya Rasulullah, karena kekarnya, karena ahli perang, bukan karena itu disebut Allah, tapi karena huruf-huruf Quran katanya Aisyah dalam hadisnya bahwa akhlaknya beliau itu Al-Quran. Nah di dalam Al-Quran adalah uswatun hasanah. Jadi teladan yang baik tentang akhlak juga. Jadi akhlak itu juga mengangkat agama apa. Nah ini yang ingin kita sebarkan kepada siapapun. Jadi saya tahu bahwa semua agama itu mengajarkan tentang akhlak yang bijak itu. Jadi kalau semuanya akhlaknya bijak, kan tidak mungkin ada perang. Ya tidak mungkin, ada konflik, tidak mungkin mengapi apa. Ya itu. Jadi minimal kita bisa memberi pemahaman apapun yang terjadi tidak lepas dari pantauan kami. Baik kami FKUP maupun yang lain. Jadi karena kami tidak bisa berdiri sendiri. Ya misalnya contohnya, ya termasuk aliran sesat dan apa itu kan MUI juga punya peran juga, gitu. Karena berkenaan dengan urusan keyakinan. Gitu. Nah kami juga ikut, jadi kita kadang-kadang sama-sama bekerja sama. Dengan juga ormas yang lain juga seperti itu. Jadi banyak aktivitas yang kita lakukan dengan kemitraan dengan ormas itu dalam rangka tugas negara itu tidak bisa dibebankan ke negara sendiri, tapi dia punya perpanjangan tangan. Jadi baik ormas, NU, Muhammadiyah, kemudian FKUP, terus ada yang lain dan semuanya itu adalah perpanjangan tangan pemerintah. Kalau memang ini semua efektif, pemerintah tinggal duduk manis. Ya, duduk manis saja, tidak usah memberdayakan rakyat, nah itu juga diberdayakan. Itu ada hak rakyat pada dia, ini kamu berdayakan aja. Mereka hanya undang KPU dan kiai saja suruh cerita. Ya, karena rakyat sudah terberdaya. Jadi itu kita pemerintah daerah harus berterima kasih pada mereka itu karena pencerahan. Dan sulit yang kita jumpai pemandangan seperti itu. Di daerah lain mungkin agak sulit. Kalau di Pasuruan itu rutin juga kita pemandangan. Kalau Jumat setelah maghrib itu rutin di Masjid Agung Al-Akbar ada topik pengajian. Oh itu banyak itu yang hadir. Demikian juga hari Selasa juga ada di Masjid Jami. Belum lagi di rumahnya malam minggu ada di rumahnya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Sijab di Lecari itu juga banyak. Sering dimuat di JTV itu. Jadi di yang lain juga. Nah ini kan nuansa seperti ini jarang ditemui di daerah lain.
Makanya kita di Pasuruan itu enjoy. Siapapun mau tidak mau harus merasa enjoy. Makanya saya pegawai negeri untuk dimutasi keluar kota saya tidak mau. Saya tidak akan mau. Karena apa? Karena saya sudah senang dengan habaib, dengan berbagai yang menjaga semua ya. Jadi kalau saya pindah lagi terus ada komunitas yang jauh dari itu, saya tidak bisa. Saya kan masih butuh tentang nilai-nilai religiositas dan spiritualitas. Karena untuk memperdalam saya dan juga tidak amalkan. Oleh sebab itu saya tidak kepingin untuk mutasi kemana-mana. Ya cukup di Pasuruan saja. Mungkin sampai menikah juga. Ya. Jadi ini yang kenapa? Karena Pasuruan yaitu pendekatan kultural religiositasnya bagus. Menurut saya bagus. Walaupun mungkin ada beberapa banyak orang yang SDM-nya sebatas itu, ya sudah tidak apa-apa. Itu kan SDM sains. Tapi kalau religius sosialnya tidak bagus, ya itu yang kita kembangkan. Itulah potensi yang bagus buat kita. Ya, keragaman ini harus dikelola dengan bagus. Dengan kultur-kultur, kita kaya keragaman budaya. Harus kita. Katanya Clifford Geertz, seorang peneliti di Amerika sama istrinya, Hildred Geertz, dia mengatakan bahwa Indonesia ini punya potensi jadi giants. Makanya dikatakan sleeping giant, raksasa yang sedang tidur. Ya, kalau bisa dibangkitkan keluarnya dihandle dengan baik, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa, seperti raksasa. Tapi kalau tidak bisa dimanage dengan baik, akan menjadi konflik. Seperti Uni Soviet dulu. Kacir itu pluralitas tidak bisa ditangani karena kulturnya tidak bisa diragam. Nah, oleh sebab itu kita harus apresiatif terhadap tradisi dan budaya yang ada di manapun. Ya, termasuk di Pasuruannya ada beragam tradisi dan budaya yang harus diapresiasi. Itu adalah kekuatan bangsa. Jadi mau tidak mau ini adalah medium untuk melakukan integrasi bangsa. Ya. Nah, menurut saya ya itulah pendekatan kultural yang dilakukan oleh para wali 9 khususnya. Itu merupakan yeah. Mungkin untuk menghindari negara Indonesia yang tidak menjadi negara Syria. Ya, jadi makanya termasuk di daerah Timur Tengah itu kemarin nggak tahu sih dia ada malah yang pernah datang ke kantor PBNU itu yang ingin belajar Islam Nusantara itu apa? Karena apa? Karena bagaimanapun juga persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari strategi apa yang dipakai oleh pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin, bukan pemimpin satu orang, berarti ada banyak orang. Ya, di lokal juga ada pemimpin-pemimpin itu yang mampu memberdayakan masyarakat. Jadi gerakan masifnya juga cukup bagus. Interrelasi mulai dari pusat sampai ke daerah itu ada seperti orang itu sendiri, seperti Muhammadiyah. Itu kan masih pusat sampai ke daerah-daerah. Itu adalah juga pemberdayaan yang perlu dilakukan oleh mereka. Jadi di Timur Tengah contohnya konflik yang berkepanjangan, ya baik itu di Libanon, negara dalam negara yang terkena di sana adalah Hezbollah, ya itu negara dalam negara. Dan itu yang saya baca di buku itu ada namanya Fatullah. Dia seorang Islam di komunitas Lebanon itu, tapi apresiasi terhadap orang Kristen tetangganya. Akhlaknya baik. Sehingga ketika ada apa-apa, beliau yang disuruh, padahal yang disuruh orang Kristen. Nah seperti itu. Jadi karena apa? Akhlaknya baik, ilmunya luas dan semuanya. Nah akhirnya jadi panutan. Padahal yang lain bukan sama-sama agama dengan dia. Ya rahasia juga ya. Nah ini yang seperti ini yang kita harapkan. Artinya ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, tidak peduli agama apapun, untuk kepentingan yang lebih luas. Ya. Lebih luas itu adalah bangsa. Terus mengerucut menjadi kota Pasuruan. Nah ini yang mungkin FKB kita bangun seperti itu. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa kegiatan kita ini normatif. Ya normatif. Kegiatan agama itu normatif, tidak bisa diukur normatif. Ya. Jadi seperti apa? Kok banyak kegiatan anjang sana dan ya inilah buktinya bahwa kita mengembangkan teologi sosial. Ya. Jadi tidak bisa lepas. Jadi apapun yang terbanyak dalam aktivitas keagamaan kita adalah teologi sosial. Dan menurut salah satu mufassirin itu, mufassirin atau siapa yang mengatakan, apa Komar Dirga atau siapa lupa ya. Ya pokoknya di Al-Quran sendiri itu 80% itu harbun minanas.
20% hablum minallah. Jadi hanya 20%. Mengapa kita kok hanya mengejar 20? Padahal ada yang 80%. Nah inilah teologi sosial, teologi lingkungan dan macam-macam. Makanya peran FKUB itu banyak di situ. Yang 80%-nya yaitu hablum minallah. Kalau tidak hablum minallah itu ya, masing-masing punya. Ya, tidak bisa kita samakan, tidak bisa. Itu akan menjadi konflik. Ya, misalkan ada acara misa ya, diundang orang Islam. Kalau hanya seremonial saja tidak apa-apa. Tapi kalau ada disuruh ikut, tidak boleh. Mereka pun juga tidak akan mengundang kita kalau acara seperti itu. Demikian juga kami pun tidak akan mengundang mereka ketika kita ada kegiatan ritual. Jadi kalau misalkan ada kegiatan bernuansa tradisi budaya religius kita, ya tidak apa-apa kita mengundang. Ya, artinya partisipasi mereka. Tapi ya kadang-kadang niatan baik itu belum tentu bisa direspon positif. Contohnya begini, dulu ada teman ya, di FKUB juga melatih barongsai, kemudian main barongsai, kemudian ada kegiatan di masjid, satu masjid itu. Nah barongsai ini masuk ke pagarnya masjid, ya. Padahal tujuannya kan bagus, penghormatan, memeriahkan. Nah itu kan tidak dibenarkan karena secara kultural yang beda. Padahal tujuannya baik. Nah itu perlu kita komunikasikan dengan baik. Akhirnya begitu kita komunikasikan akhirnya paham. Jadi ada area-area memang untuk kegiatan ritualitas ibadah masing-masing agama. Jadi kalau kita menghormati, ya ada batasnya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan dan komunikasikan. Kalau enggak, ya akan jadi bumerang bagi kita. Nah ini yang banyak dilakukan oleh FKUB. Jadi menurut saya kalau memang harus maksimal kegiatan FKUB, ya kita ini banyak sekali yang dilakukan. Ya kita ini belum, ini kan bagaimana mungkin kita kemarin baru membentuk FKUB kecamatan. Nah ini pemudanya dia belum. Ya soalnya kalau nanti kita bentuk, kalau tidak ada anggaran kita bentuk. Ya mereka juga tidak bisa gerak, masa diundang kalau ada acara kota dan tidak bisa. Ini makanya untuk subsidi dana memang ketika kita mengembangkan, mau daerah lain ada. Jadi forum komunikasi pemuda lintas agama ada. Jadi memang ada komunitasnya, ada dananya di situ. Nah kalau kami dibentuk kalau tidak ada dana itu bagaimana bisa kerja ya? Jadi semuanya itu program ideal apapun tanpa ditopang dana yang rasional tidak bisa. Nah itulah untuk menciptakan kerja yang masif itu memang butuh program kerja yang prismatik yang masif juga yang didukung oleh dana yang rasional. Ya, kalau tidak sulit. Ya. Jadi itulah. Jadi proyek untuk mencegah disintegrasi bangsa, nah itu memang sulit. Ya. Memang sulit sekali karena katakan sulit itu karena harus dilakukan secara periodik. Tidak bisa ujung itu tidak bisa. Ya. Kalau ada rutin, misalnya kita saling menghapus, memberi saran nasihat kepada teman-teman non muslim misalnya, itu tentang menjaga. Ini kan secara periodik. Tidak ujung-ujung orang bertengkar konflik antara sebenarnya antar pribadi, tapi kebetulan itu agama yang berbeda, akhirnya diangkat jadi konflik umat beragama. Padahal bukan. Ini konflik pribadi. Ya. Kita baru memberi saran, ya betul orang emosional dikasih saran dan nurut. Ya. Jadi memang tidak bisa instan seperti itu, harus terus ya. Dan setelah kita komunikasikan dengan perwakilan 6 agama, harapannya mereka kan bisa mentransfer kepada pengikutnya masing-masing. Ya kan kami kan tidak bisa memantau semuanya, karena itu kan bukan wilayah kami. Ya. Jadi mereka sudah yang mempercayakan itu. Yang penting kita sudah ada grand design bagaimana menjaga keutuhan kota Pasuruan ini intinya dan juga perdamaian masyarakat. Nah, ini kan Pasuruan itu contoh ya. Ini bagi saya ada sisi yang bagusnya mungkin. Ini ada ketenangan. Semua sibuk berapa sih kan? Paling yang sibuk itu kan minat atas. Coba di mana-mana. Itu orang-orang tidak sih. Ya, bukan mereka tidak takut, tapi takut. Karena juga mereka itu percaya pada kekuatan doa dan doa. Karena konflik itu adalah makhluk Allah.
dan akan bergerak sesuai dengan izin Allah. Dan itu adalah takdir. Kalau kita takdir Allah itu akan bisa berubah dengan takdir Allah yang lain. Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika berada di satu dinding bangunan lama. Dinding itu sudah jatuh, sudah. Nah, tahu mau jatuh, Imam Ali bin Abi Thalib loncat, langsung ambrol gitu. Sahabat tanya, wahai Amirul Mukminin, engkau mengapa engkau lari dari takdir Allah? Saya tidak lari pada takdir Allah. Saya beralih dari takdir Allah yang satu untuk beralih ke takdir Allah yang lain. Berarti itu masih diubah dengan doa. Jadi upaya juga dengan doa. Jadi yang penting kita tetap doa, menjaga usaha juga, usaha tetap ikhtiar. Jadi yang saya salut memang rata-rata orang yang kena itu adalah psikis pertama, ketakutan, psikis pertama. Jadi orang-orang yang kena ini rata-rata hampir mudah-mudahan tidak kena sampai COVID selesai. Ini kan orang-orang yang boleh mustaqabil, orang-orang tertindas, dan ekonominya sangat ini dan rentan untuk diprovokasi orang-orang karena kemiskinan. Nah ini yang menurut saya ya betul nanti pemberdayaan dari negara ya. Saya sudah mengusulkan banyak masyarakat kalau seperti dulu itu ada P4 misalkan ya didanai. Kenapa sekarang nggak ada misalkan parenting atau pendekatan ke orang tua? Jadi keluarga yang di situ. Jadi di kelurahan daripada manusia itu ada dharma wanita yang buta untuk PNS, perempuan PNS yang notabene kelasnya ke atas dan itu kesadaran pendidikan sudah bagus. Nah siapa yang mencerahkan mereka? Nah itu ada anggaran dari pusat. Jadi menurut saya lebih baik mereka. Jadi melalui kelurahan-kelurahan diberi pemahaman tentang kehidupan harmoni dan ini kalau memang mereka sudah menciptakan punya mindset yang bagus tentang keluarga, mendidik keluarga ya. Sehingga masing-masing kalau keluarga ini sudah kuat, nggak sulit-sulit, jelas tentang pasukan akan kuat. Ya semuanya sangat bergantung kepada keluarga. Ya pendidikan informal itu harus bagus. Nah ini harapan saya ada pemberdayaan itu. Selain memang pemberdayaan dari tokoh-tokoh informal seperti ulama. Ya pemerintah harus aktif gitu, harus diprogramkan. Ya jadi masing-masing kelurahan harus ada anggaran untuk pendidikan parenting itu, tidak ibuan bapak. Ini kalau itu terjadi ya paling nggak membantu FKUP juga. Ya, tidak solo-solo ya. Jadi tidak solo-solo harus membantu mereka. Dan kita ini memang masyarakat pinggir laut terkenal egaliter. Egaliter itu artinya suka menerima tamu. Oleh dulu, demikian juga para saudagar dari Parsi itu pertama kali menyebar Islam ke Indonesia. Ya memang ada beberapa versi. Ada dari Parsi, ada dari Cina, itu versi. Tapi yang paling kuat dari Parsi, dan dari bicara Parsi. Jadi data diterima oleh orang Mesir karena apa? Egaliter, terbuka dia. Sampai sekarang juga sama. Orang sini juga sama, karena dekat pesisir. Jadi kalau misalkan satu orang nggak punya garam minta, kalau orang nggak punya nasi minta. Nah itu juga sifat yang egaliter. Nah itu adalah contoh bahwa masyarakat ini sosialnya tinggi. Jadi tidak usah kita memberdayakan konsep sosial, mereka sudah mengimplementasikan seperti itu. Nah ini adalah menurut saya itu bagian dari transisi dan budaya, dan ini adalah fondasi kekuatan umat yang ada di kota Pasuruan, baik itu umat Islam maupun non-Islam. Jadi sudah kuat intinya. FKUP itu hanya memoles saja. Ya, karena mereka punya basic. Kalau tidak punya basic yang kuat, dipoles kayak apa nggak bisa. Saya jadi. Kita ini hanya tadi mengatakan katalisator, hanya ya pemoles saja itu dari kita. Tidak bisa untuk bisa mengubah, tidak mungkin. Ya, karena mereka sudah fondasinya kuat. Meskipun kadang-kadang kita lihat orang itu agamanya biasa-biasa. Tapi baik dia sosialnya. Nah itulah, padahal sosial itu diajarkan agama. Dan jadi jangan dilihat hablum minallah, tapi hablum minan nas. Ya kita harus berimbang juga. Ya bisa jadi kita nggak tahu gitu. Hablum minallah dia melakukan hal itu sembunyi-sembunyi. Ya, kita nggak tahu, dianggap nggak tahu soal. Padahal dia melakukan itu. Ya, itu kan semuanya rahasia Allah. Ya. Jadi ini yang menurut yang saya pendekatan kultural ini ya, perlu kita lakukan. FKUP itu juga melakukan seperti itu. Dan
benar-benar baik. Semua ya, iya, nggak apa. Yang jelas, jadi itulah kita FKUB. Jadi meskipun didirikan di pusat, tapi di daerah juga harus tetap difasilitasi. Karena itu amanat dari suplemen undang-undang dasar, bukan hanya undang-undang, tapi undang-undang dasar 45. Ini amanat yang harus dijalankan oleh semua daerah. Akhirnya kami juga berespon, insya Allah pertama kali FKUB di Pasuruan itu insya Allah tahun 2004 pertama kali ya, itu pertama. Jadi itu yang secara formal. Tapi kalau sebelum FKUB dari pemerintah itu datang, itu ya ada tokoh-tokoh agama juga ya punya semacam wadah itu. Jadi tapi ya semacam tidak resmi wadah itu. Jadi dibentuk sendiri lokal sifatnya. Tapi tujuannya menurut saya sama. Jadi ini ingin menciptakan perdamaian, persatuan dan kesatuan di antara umat beragama. Ini adalah tugas kita, walaupun memang tugas negara, ya tugas negara. Tapi kita yang rakyat, ya, kita yang punya organisasi juga kebagian tugasnya pemerintah. Jadi juga ikut memberdayakan itu semua. Sama seperti misalnya sekolah ini. Sekolah ini kan memang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nasional. Nah itu jalan. Karena apa? Karena prinsip pendidikan. Jadi pertama itu adalah sekolah mewakili pemerintah, kemudian rakyat, ya keluarga. Jadi ini salah satu tidak jalan. Ya, misalnya keluarga tidak jalan, ya sulit. Kita mendidik kayak apa di sekolah ini agak berat. Nah itulah saya katakan bahwa FKUB itu ya seperti itu, ibarat semacam lembaga pendidikan tadi tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kaki-kaki yang membantu. Nah itu kita harapkan bahwa kaki-kaki itu ya mungkin kakinya ke sini hubungan dengan sama-sama ormas, terus ke atas hubungan dengan pemerintah daerah, kemudian ke bawah itu dengan masing-masing tokoh agama dan semuanya. Ini harapan kita saling sinergi sehingga FKUB banyak program-programnya itu tidak seperti dulu sampai sekarang sama. Mungkin perlu inisiatif yang lain. Ya. Ini saya juga kemarin saya ngomong dengan teman-teman ada program yang baru, antara lain outbound untuk pemuda multi agama. Terus saya sarankan dulu juga dilaksanakan, yaitu kemah kebangsaan. Jadi pesertanya itu adalah pimpinan SMA, S1, SMP yang pluralitas agama. Jadi kita ada tindakan ini. Seperti simulasi ini kan dituntut sebagai sekolah kebangsaan, tapi belum berjalan maksimal. Tapi kalau kami sudah, jadi misalnya ya sebatas tertentu kita coba. Jadi misalkan anak ke kamar mandi gitu, dikasih kartu, ditanya pertanyaan tentang Pancasila, ya yang sederhana. Terus dari kamar mandi dikasih kartu dan mereka lebih dari 5 menit dikasih pertanyaan tentang Pancasila yang lebih tentang betul-betul Pancasila, lebih detail lagi. Jadi itu kan mereka mengajari seperti itu. Nah ini yang belum tersampaikan adalah tingkat kota itu ada kelas kebangsaan. Jadi anggotanya adalah SMP baik negeri maupun swasta yang multi agama. Atau kita batasi katakan 30 orang. 30 dari sekolah manapun. Sehingga kita uji coba satu pembelajaran, mungkin 2 jam. Nanti yang isi ganti ya. Nah nanti yang mendanai bisa jadi Esbangpol atau FKUB masuk dalam anggaran. Sehingga rutin. Jadi mereka dapat rapor juga dari rapor ajaran kebangsaan. Itu tidak pernah ada di Indonesia. Jadi kita kepingin seperti itu. Ya, kemarin yang kita harapkan itu unit kerja presiden pemberdayaan ideologi Pancasila sampai ke daerah. Ternyata tidak sampai ketuanya mengundurkan diri. Dr. Yudi Latif, pakar Pancasila. Bagus itu. Tulisannya banyak. Di harian Kompas banyak. Bukunya saya punya. Mungkin sekarang ada yang terbaru atau yang saya beli tahun 2018. Negara Paripurna tentang Pancasila, termasuk ada pidatonya Bung Karno tentang
Pancasila menjadi Trisila yang sekarang masih ramai. Nah itu ada di sini. Jadi yudhilatif itu bagus. Nah, pemikiran tentang Pancasila ini menurut saya terbagus di Indonesia. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari yudhilatif menurut saya. Bagus dari. Nah ini khasanah-khasanah kita dalam memahami Pancasila. Gitu. Nah ketika kita paham Pancasila, berarti kan pemahaman Pancasila antara lain kita paham tentang FKUP. FKUP kan bagian dari Pancasila. Apa FKUP itu esensinya? Jadi makna simbolnya Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Beda ini nama agama, tapi satu yaitu FKUP. Satu adalah warga Kota Pasuruan. Tidak betul dia ras apa, ini tetap warga Pasuruan. Nah ini yang kita ingin harmonisasi seperti itu, tidak seperti di satu negara gitu misalnya. Ya, misalkan kalau ada agama negara itu penguasanya Islam, ada seperti Malaysia, ada orang non-Islam mabuk di jalan, jadi ada. Kalau kita kan tidak seperti itu, artinya moderat itu tidak seperti itu. Kita saling memberi artis. Kalau kepingin mabuk karena dilarang oleh Islam, ya silakan mabuk di dalam rumah. Kalau di jalan-jalan itu malah tidak baik. Ya. Jadi kalau saya konsep negara Islam bukan seperti itu. Artinya Islam dulu, jangan kita ini harus kebersamaan karena negara ini milik semua. Jadi demikian juga kita misalkan makan sesuatu, misalnya orang makan babi, jadi babi kan juga kita mengharamkan babi. Nah itu alangkah baiknya itu agama jauh dari kita. Artinya kita bisa saling bisa toleran, bisa apalagi memaksakan. Jadi yang ingin kita ciptakan itu kebersamaan seperti itu, bukan memberi kebebasan semuanya. Gitu. Meskipun ya kadang konsep seperti itu dikritik juga. Contohnya dikritik seperti itu. Kita ini sudah berbicara sesuai nas bahwa orang Muslim itu pakainya harus seperti itu. Ternyata mereka yang mengambil seperti itu pakai rok mini, ya itu boleh kan di tempat umum. Nah ini kan macam-macam pakai kafir yang bagaimana. Nah ini kan kita paling tidak dalam internet ada persepsinya berbeda. Dan rata-rata mereka seperti itu yang tidak memahami substansi agama dan agama. Ya itulah salah sebab itu ya ini yang kita diskusikan dengan teman-teman seperti itu. Ya sampai kita juga banyak FKUP ini kemarin saya juga ngisi atas nama FKUP tentang mencegah disintegrasi warga Kota Pasuruan menghadapi Pilkada 2020. Sudah di penyelenggaranya Kasbah. Saya juga jadi narasumber mewakili dinas. Kebetulan tempat dinasnya tidak ada waktu dua kali. Satu pertama tentang penghayat aliran kepercayaan dari saya dengan jasa ini. Dari jasa pertama selesai. Ya, terus berikutnya 3 kali. Satunya ngisi dengan Dr. Daerah Abu itu tentang pemberdayaan titik. Ya, saya mewakili dinas. Karena alhamdulillah kebetulan waktu itu juga tidak ada semua. Kepala dinasnya tidak ada, kapusnya juga ada. Itu sudah. Alhamdulillah ini orang juga tahu saya kapan ngisi di FKUP, kapan ngisi di dinas. Nah itu harapan kita sudah itu. Yang penting kita saling sinergi, respon membantu kita membantu respon semuanya. Itu tadi saya katakan tanpa sinergi dengan semua institusi atau ormas atau agama kita tidak akan bisa menciptakan integrasi warga negara semua. Jadi karena kakinya yang baik atau fondasinya itu tradisi budaya yang bagus sehingga kuat, kita hanya moles dari mereka, hanya moles saja ya, karena sudah bagus ya, inilah yang asal yang perlu kita apresiasi dari bangsa kita. Terima kasih saya sampaikan dan terima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila ini. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada sebuah kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Di sini saya tidak berpihak atau menyudutkan kepada pihak apapun karena kita adalah satu, yakni warga Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah